Hingga kini Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum. Pemilihan umum pertama dilangsungkan pada tahun 1955 karena belum siapnya aturan perundangan dan logistik dan konflik bersenjata. Diikuti 118 parpol, Partai Nasional Indonesia meraih suara terbanyak, diikuti Masyumi, NU, PKI, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Setelah pemilu pertama tahun 1955, pemilu digelar kembali pada 5 Juli 1971 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Diikuti 9 partai politik dan 1 organisasi masyarakat, suara terbanyak diraih Golkar, NU, Parmusi, PNI, dan PSII. Pada periode 1977 hingga 1997, pemilu digelar setiap 5 tahun sekali yang diikuti 3 peserta, yakni Golkar, P3, dan PDI. Ini terjadi setelah pemerintah dan DPR mengeluarkan undang-undang untuk menyederhanakan jumlah partai. Dalam 5 kali pemilu di masa ini, Partai Golkar selalu meraup suara terbanyak dengan lebih dari 62% suara, diikuti P3 dan PDI. Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama pasca jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, jumlah partai peserta pemilu tidak lagi dibatasi. Namun dari 141 partai yang terdaftar, hanya 48 partai yang lolos verifikasi dan ikut pemilu 1999. Hanya saja ada 27 partai politik yang menolak menandatangani berkas hasil pemilu. Namun berdasarkan rekomendasi Panwaslu, Presiden kemudian mengesahkan hasil pemilu 1999. Pemilu 2004 menjadi pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Diawali pemilu legislatif yang diikuti 24 partai politik, Golkar meraih suara terbanyak, disusul PDIP, P3, Partai Demokrat, PKB, PAN, dan PKS. Selanjutnya pemilu presiden putaran pertama diikuti 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan setelah melewati putaran kedua, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memperoleh suara terbanyak sekaligus ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden RI. Pemilu presiden tahun 2009 hanya berlangsung 1 putaran. Dari 3 pasangan calon, pasangan SBY Budiono meraih suara terbanyak hingga 60,8% dan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2009 hingga 2014. Pelaksanaan pemilu tahun 2014 terdiri dari pemilihan legislatif untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD pada 9 April 2014. Pasangan Jokowi Yusuf Kala akhirnya terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Hai semua, nama saya Violet Angeli Anggraini dengan NPM 1931135. Saya dari program studi Sistem Informasi. Nah, sekarang saya akan membagikan opini saya mengenai peran generasi muda dalam aksi pemilu damai. Selama ini yang tertanam di benak kita adalah pemilu hanya dipengaruhi oleh orang-orang dewasa saja. Namun sebenarnya tidak, kita harus menghilangkan statement tersebut. Peran generasi muda dalam pemilu sangat berpengaruh. Banyak anak muda yang jika sudah umurnya mencapai 17 tahun, mereka akan merayakan pesta dan sudah merasa dirinya dewasa. Namun perlu diingat bahwa kita juga memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kewajiban kita dalam pemilu harus dilaksanakan. Kita sudah mempelajari yang namanya pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila sejak kecil. Maka dari itu tanamkan cinta tanah air dalam hati kita. Satu suara kita mempengaruhi masa depan bangsa dan negara kita. Jadi jangan kira bahwa anak-anak, generasi milenial, pemuda-pemudi tidak berpengaruh dalam pemilu. Justru generasi muda inilah yang menjadi penerus bangsa. Kemudian bagaimana generasi pemuda ini dapat mewujudkan aksi pemilu damai? Perlu ditanamkan ke dalam hati kita untuk berlapang dada, siap menerima pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi seandainya jika saya memilih pasangan A dan teman saya atau kerabat saya atau bahkan keluarga terdekat saya memilih pasangan B, kita harus tetap suportif, harus berlapang dada dan tidak memaksakan kehendak tersebut. Dengan begitu akan terjadi kerukunan dan damai pada kita semua. Itu aja sih, jangan lupa gunakan suara kamu untuk pemilu ke depan. Terima kasih. Halo, nama saya Alesius. Saya dari jurusan ESI. Sekarang saya akan memberikan opini generasi muda dalam pemilu damai. Anak yang sudah berumur 17 tahun atau ke atas itu sudah termasuk generasi muda, dan mereka hak untuk memilih
memilih presiden atau pemilu-pemilu lainnya yang layak dan pantas untuk negara kita ini. Generasi muda itu sangat penting bagi pemilu ini. Generasi muda bisa membawa Indonesia ke depan jauh lebih dari sebelumnya. Jadi, menurut saya, generasi muda itu sangat penting bagi di dalam pemilu damai ini. Jika generasi muda tidak ada dalam pemilu damai ini, maka Indonesia akan tetap seperti dulu tanpa berubah apapun. Dan di dalam pemilu damai ini, kita tidak boleh melakukan kecurangan seperti melakukan pemilihan pemilu secara berkali lipat dan juga tidak menyebarkan hoax. Halo, nama saya Sela dengan nomor NPM 1931134 dari Prodi Sistem Informasi dan merupakan mahasiswi Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan menjelaskan opini saya terhadap peran generasi pemuda dalam mewujudkan pemilu damai. Pemuda-pemudi merupakan penerus perjuangan generasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Maka dari itu, kita sebagai generasi pemuda-pemudi harus bangga dan harus menyadari bahwa kita merupakan harapan bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, dalam pemilihan umum, kita mempunyai satu suara. Nah, satu suara ini sangatlah berarti. Mengapa begitu? Satu suara ini kita gunakan untuk memilih pemimpin, baik itu kepala negara maupun kepala daerah, agar dapat menciptakan bangsa dan negaranya maju dan berkembang. Nah, gimana sih cara mengikuti pemilu? Ya, dengan cara umur kita sudah 17 tahun dan sudah memiliki kartu tanda penduduk, serta kita merupakan warga negara Indonesia yang sah. Maka dari itu, untuk mewujudkan pemilu damai, kita sebagai generasi pemuda harus melaksanakan pemilu dengan langsung, dalam arti kita tidak boleh menyuruh orang atau meminta orang mewakilkan suara kita. Kemudian pemilu ini bersifat umum. Yap, kita tidak bisa melihat pilihan kita dari ras, suku, agama, golongan, jenis kelamin, serta budaya, dan lain-lain. Nah, karena pemilu ini bersifat umum, kita bebas memilih pilihan kita. Tak hanya itu, kita juga harus jujur serta adil dalam melaksanakan pemilu. Dalam arti, contohnya, kalau teman kamu memilih pilihan B dan kamu memilih pilihan A, kemudian teman kamu berkata bahwa pilihan A bukanlah pilihan yang bagus, dan dia terus-terus menjelekkan pilihan kamu. Kamu tidak boleh langsung terhasut dengan perkataan teman kamu. Kamu harus bertekad dengan apa yang telah kamu pilih dari awal. Nah, tak hanya itu, kita juga harus adil dengan pilihan kita. Dan yang terakhir, pemilu ini bersifat rahasia. Kita tidak boleh memberitahu pilihan apa yang kita pilih, karena itu bersifat rahasia. Sekian dari opini saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Hendra Wijaya dengan NPM 1931141 dari jurusan Sistem Informasi. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai tentang peran anak muda dalam pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini terjadi 5 tahun sekali, baik itu pemilihan presiden, wali kota, dan juga gubernur. Nah, ini menjadi penting adanya aksi damai. Kenapa? Supaya untuk mewujudkan pemilihan yang tentram, maksudnya yang adil tanpa ada kecurangan di mana-mana. Nah, itulah menjadi peran anak muda sekarang, supaya ini menjadi penting juga karena ini mencakup tentang pemilihan umum ke 5 tahun ke depan. 5 tahun dari sekarang ke
kehidupan selanjutnya akan seperti apa, perkembangan negara itu akan seperti apa. Nah, itu menjadi opini saya bahwa pemilihan umum dengan damai itu menjadi hal yang terpenting supaya dari 5 tahun sekarang ini kehidupan yang akan kita jalaninya lagi nanti akan lebih baik. Halo semua, perkenalkan nama saya Meta Tama Ganda Puspita, NPM 1931093. Saya mahasiswa Universitas Internasional Batam, jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan memaparkan opini saya mengenai peran generasi muda dalam mewujudkan pemilu damai. Nah, menurut saya, dalam topik ini, peran generasi muda sangatlah penting, karena seperti yang kita ketahui, generasi muda merupakan ujung tombak masa depan suatu bangsa. Jadi generasi mudanya harus punya pemikiran yang kritis namun tetap bijak, apalagi dalam melaksanakan pemilu. Nah, saya contohkan saja, pada bulan April tahun 2019 lalu kita melaksanakan pemilihan presiden. Nah, jadi pada saat itu saya memilih paslon A, teman saya memilih paslon B. Bukan berarti saya memusuhi teman saya karena kita berbeda pilihan, tentu tidak. Kami tetap menjaga komunikasi kami dengan baik, kita tetap bercanda seperti biasa, kita tetap menjaga toleransi dan saling menghargai. Menghargai opini atau pilihan teman yang lain bukan hal yang buruk kok. Lalu, bagaimana dengan yang lainnya? Tidak sedikit kok yang masih bertengkar, bahkan berdebat panjang, karena berbeda pilihan. Nah, jadi kita sebagai generasi muda yang melek akan teknologi, bisa kok kita bikin kampanye, kita taruh di sosial media, seperti kita bikin desain poster tentang pemilu damai, kita share ke teman-teman, kita bikin semenarik mungkin supaya menarik netizen biar mereka baca. Nah, selain itu kita bisa juga bikin iklan layanan masyarakat tentang pemilu damai, supaya lebih meyakinkan kita bisa minta dukungan RT RW setempat. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.